Halo Sobat Mediocre, apa kabar kalian semua? Makasih buat kontak WhatsApp yang selalu datang ke channel ini meluangkan waktunya. Dan buat teman-teman baru yang baru join ke channel ini, di sini gua adalah seorang pengamat sosial ala-ala yang mana kadang suka resah sama kelakuan masyarakat sekitar. Hari ini gua mau ngomongin masalah kenapa seseorang bisa jadi pembuli. Ya simpelnya karena banyak banget berita-berita hari ini tuh yang ngomongin soal pembulian, mulai dari guru SD yang ngebully anak kecil, dimarah-marahin waktu ngerjain tugas cuma buat konten FB Pro. Kan aneh gitu, tidak masuk akal. Terus ada lagi juga anak kecil yang diledek karena nggak punya orang tua. Dan beberapa waktu lalu juga ada kasus yang gara-gara dibully. Dan spoiler alert, jawabannya bukan karena soal kurangnya kasih sayang, tapi ini tuh lebih complicated daripada itu. Makanya selamat datang kembali di Pecahan Problem. Nah, jadi sebelum masuk ke inti masalahnya, kita juga harus tahu apa itu bully dan apa itu pembuli gitu. Jadi pembuli ini adalah gabungan dari orang yang toksik, drama king atau drama queen, terus villain juga gitu, yang dibentuk jadi satu paket manusia, yang mana satu manusia ini akan meluapkannya melalui sebuah kebencian. Dan kebencian itu tuh bisa berupa verbal, fisik, ataupun online. Ya mungkin kalian yang nonton gitu, salah satu pembuli yang kebetulan nonton ini, yang suka komen atau nyinyir di sosial media, ya si keyboard warrior mungkin disebutnya, yaitu adalah karakteristik seorang pembuli. Tapi intinya bullying itu adalah tindakan untuk menyakiti seseorang selama berulang-ulang. Biasanya dilakukan ke orang yang lebih lemah atau orang yang tidak bisa melawan. Dan ya orang-orang gitu, orang-orang yang harus dihapuskan dari bumi gitu. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih orang itu bisa jadi seorang pembuli. Dan masalah ini tuh ternyata gak sesimpel itu gitu, karena masalah ini tuh kompleks banget. Tapi gue bakal usahain buat jelasin ini sesimpel mungkin supaya kalian juga ngerti gitu, dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa iming-iming bahasa psikolog, psikiater, dan lain sebagainya gitu. Faktor pertama yang nyebabin orang jadi ngebully itu karena insecure. Biasanya pembuli itu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa atau kemampuannya di bawah rata-rata biasanya. Jadi buat ngebus ego mereka tuh kadang suka nyakitin orang-orang yang lemah atau nggak bisa ngelawan. Yang biasanya kalau di kasus-kasus sekolah, orang yang paling rentan dibully itu adalah orang-orang yang pintar atau nerd. Kenapa? Ya karena si pembuli ini itu nggak punya achievement apapun dalam hidupnya. Di akademisnya jelek, misalkan di olahraganya jelek, tapi dia tetap pengen kelihatan keren. Ya gimana? Jadi akhirnya dia ngeluapin emosinya itu malah ke orang lain. Dan kadang ini pun nggak terjadi di sekolah, tapi di kerjaan juga. Ketika misalkan kalian adalah orang-orang yang mempunyai achievement yang banyak, itu pasti akan ada satu orang yang nggak terima. Dan ketika orang itu nggak terima, biasanya dia itu malah ngejauhin orang yang lebih jago gitu. Bukannya memperbaiki diri, Anda bodoh, malah ngebully gitu. Terus faktor yang kedua yaitu adanya power trip. Apa power trip itu? Biasanya orang yang ngebully adalah orang-orang yang merasa dirinya mempunyai power, si paling kuat gitu. Dan ketika orang ini merasa terlalu kuat gitu, dan gak ada yang berani nyetok atau ngerem dia tuh nantinya malah jadi semena-mena dan ngerasa paling berkuasa. Ya gimana, ibaratnya tuh kayak mereka tuh ngerasa jadi raja di dunia bayangannya, di dunia hayalannya ini gitu. Si halu ini tuh ngerasa dia anjing gua paling kuat gitu loh. Makanya Uncle Ben atau emangnya Spider-Man atau omnya Spider-Man kan bilang juga gitu di quotes-nya yang mungkin terkenal, with great power comes great responsibility. Ya karena sebenarnya nggak semua orang berhak dapat power, karena ada beberapa orang yang dikasih power malah tolol dan ngebully gitu loh. Nah terus
Faktor selanjutnya yang bikin orang jadi pembuli adalah karena lingkungan yang toksik, atau lingkungannya ya emang ghetto gitu. Apa bahasa ininya, bahasa normalnya, lingkungannya tuh pokoknya brutal, barbar edan parah pokoknya. Lingkungannya tuh kayak gitu ya. Dan biasanya lingkungan ini tuh dihuni oleh kelompok-kelompok tertentu, yang mana ketika ada salah satu orang memasuki kelompok tersebut, mereka akan ngerasa dirinya kuat dan dirinya punya backingan banyak, yang mana itu yang nyebabin kenapa banyak pembuli itu biasanya terafiliasi dengan suatu kelompok atau punya massa yang besar. Karena gue yakin kalau untuk di lingkungan keluarga manapun harusnya tidak akan ada yang ngedidik anaknya buat jadi seorang pembuli gitu. Walaupun gue nggak tahu gitu apakah semua keluarga mendidik anaknya untuk tidak membuli, atau ada yang ngedidik anaknya jadi pembuli gitu. Karena gue juga nggak tahu kehidupan keluarga semua orang, tapi gue yakin semua orang tua pasti pengen anaknya untuk tidak jadi pembuli. Terus selanjutnya karena didikan yang salah. Didikan yang salah ini tuh bisa berawal dari lingkungan keluarga juga memang, tapi bisa jadi dari didikan yang lain. Kalau untuk di lingkungan keluarga, kalau misalkan di keluarganya sering terjadi kekerasan, biasanya orang-orang pembuli ini tuh akan menganggap kekerasan itu menjadi suatu yang normal. Atau misalkan di lingkungannya punya bahasa yang toksik gitu, dia pun akan melakukan toksik juga gitu ke orang lain karena menganggap hal itu normal. Dan didikan di sekolah biasanya pembulian ini tuh adalah sistem warisan. Sistem warisan tuh gimana? Misalkan ketika ada senior ini tuh ngerasa dirinya waktu jadi junior itu dibully. Karena dia tidak terima, dia mewariskan itu gitu ke juniornya yang lain ketika dia sudah naik tingkat, dengan alasan kalian enak masih dihukumnya kayak gini, kakak waktu seumuran kalian dihukumnya harus gini harus gitu. Yang mana sebenarnya itu tuh tolol, pemikiran yang dungu kalau kata Bang Rocky. Ya kenapa dungu gitu? Karena kalau misalkan kalian dibully, bukan berarti orang lain harus ngerasain yang sama juga dong. Iya gak sih? Ya mungkin kaliannya aja bad luck gitu. Kenapa harus kita juga ikut ngerasain? Aneh gitu didikan warisan ini, yang mana sebenarnya ini tuh harus dihapusin gitu. Harus nggak ada lah didikan warisan pembulian ini tuh. Nah, faktor terakhir kenapa orang jadi pembuli ya karena cari perhatian atau caper. Ibaratnya ini tuh kayak anak kecil yang nangis di mall atau di Indomaret, di Alfamart gitu. Mereka nangis cuma pengen dapat perhatian orang tuanya, pengen keinginannya terpenuhi. Cuma bedanya ini dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dan dilakukannya dengan cara yang licik atau kejam gitu loh. Dan orang-orang ini tuh biasanya capernya tuh tingkat dewa, ini caper parah. Dimana kadang orang ini tuh ngerasa keren gitu kalau bisa bikin orang lain tuh suffer atau menderita gitu. Tapi mungkin bisa jadi yang nonton ini adalah salah satu pembuli gitu. Mungkin kalian bakal mikir kalau misalkan ngebully keren bang, atau ngebully gue bisa dapat popularitas bang, kalau dengan ngebully gue bisa punya power. Yang mana kalau beneran ada orang yang mikir kayak gitu, gue tuh jadi makin yakin kalau SDM kita emang bener-bener rendah. Makanya gue bakal kasih tahu dampaknya, karena dampaknya ini juga sebenarnya tidak dirasakan oleh korban. Ya emang korban udah pasti adalah orang yang paling terdampak gitu, tapi sebenarnya pelakunya sendiri juga akan terdampak karena kelakuannya ini. Pertama kita bahas dulu dampak ke korban. Biasanya korban-korban pembulian itu akan mengalami depresi. Contohnya ada berita juga yang ini, di mana ada remaja SMA yang sampai harus dimasukin ke RSJ karena ya dia dibully sampai akhirnya dia depresi, mentalnya rusak, dan akhirnya harus dilarikan ke RSJ. Selain depresi, orang-orang yang jadi korban bully biasanya akan trauma atau tidak mau keluar rumah gitu, atau tidak mau bersosialisasi bahkan karena takut gitu. Dan paling parahnya kalau misalkan mentalnya beneran gak kuat, orang itu bakal punya pikiran untuk
ya kalian tahulah apa gitu. Terus apa dampak untuk pembulinya sendiri gitu? Nah sebenarnya pembulinya juga bisa terdampak. Kenapa? Karena dengan media sosial yang sekarang edan banget grow-nya gitu, si pembuli ini tuh rentan kena spill di sosial media, sudah jelas. Dan ketika udah di spill, gue yakin hidup kalian jadi suram. Suram kenapa? Karena kalau kalian udah terkenal, power yang kalian punya jadi nggak ngaruh, apalagi satu Indonesia tahu gitu. Terus belum lagi kalian bakal dijauhin sama orang-orang, udah jelas. Atau kalian sendiri yang blunder. Blundernya gimana? Misalkan gue juga kadang suka ngerasa orang ini tuh terlalu bego gitu. Kenapa terlalu bego? Ya karena kadang mereka yang ngebully itu dengan bangganya melakukan kegiatan tersebut terus di-record gitu dan di-upload ke sosmed dan berpikir bahwa orang lain akan setuju dengan hal itu gitu. Yang mana tolol. Belum lagi kan yang kemarin gue inget, astaga, ada berita yang anak SMP dikeroyok sama banyak orang sampai nggak sadar gitu, sampai kolaps. Dan itu tuh tolol gitu, direkam. Mereka yang ngebully tuh ngerasa gua keren ngelakuin ini gitu. Dan itu malah bikin hidupnya malah jadi hancur gitu. Apalagi kan kalau misalkan beneran pembuliannya berupa fisik, itu tuh kan juga bisa kena hukuman juga, bisa ada tindak pidananya. Nah terus apa caranya untuk menghindari pembulian atau apa caranya untuk mengatasi pembulian ini? Oke, kalau metode pribadi gua, karena gua orang yang bodoh amat, gua tuh nggak pernah dengerin bulian verbal dari orang lain. Contohnya kayak misalkan orang lain mau ngomongin apa tentang gua, selama gua nggak ngerasa, gua nggak peduli gitu. Nanti juga dia udah lepas sendiri kalau gitu. Dan kalau pembuliannya fisik, gua tuh punya prinsip untuk ngelawan. Maksudnya ngelawan tuh ya kalau misalkan gue emang merasa tidak bersalah, ya udah gue lawan aja. Masalah menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting gue punya stance untuk mempertahankan diri. Dan kalaupun nantinya gue kalah, tinggal pisum kan, dapat duit lah aku. Dan untuk metode kalian, gue rasa ya kalau misalkan memang verbal, udah nggak usah didengerin. Kalian buktiin aja kalau kalian gak kayak gitu. Dan untuk orang-orang yang tidak dibully atau punya power, stop buat ngeliatin doang. Kalau kalian ngeliat ada orang yang dibully, kalian bisa speak up gitu. Jangan sampai orang itu tuh harus menderita juga gitu, kasihan. Kalau misalkan kalian punya powernya, kalian berani untuk speak up, mending speak up teman-teman. Kalau misalkan di sekolah, ya udah laporan. Kalau misalkan ke atasan, ya udah ngomong aja langsung. Lu nggak usah ngebully dia gitu. Kalau lu ngebully dia, kalau lu punya powernya. Dan kalaupun enggak, media sosial sekarang keren kok. Orang-orang yang kemarin ngebully bisa viral dan akhirnya mereka yang rugi sendiri gitu. Dan buat yang ngebully, mending stop bro, karena ngebully juga sebenarnya lu juga nggak dapet apa-apa, sumpah. Gak ada hal yang harus dibanggakan, karena kalau udah viral ya kalian malah jadi ribet gitu, malah jadi nambah masalah lagi. Karena gue yakin semua orang punya peran. Kalau misalkan kalian perannya jadi korban, ya kalian punya peran untuk melindungi diri kalian, ngelaporin itu gitu. Dan kalau kalian jadi penonton, ya kalian harus berani untuk mencegah pembulian ini juga gitu. Jangan jadi penonton aja, sumpah gue kasihan ketika dengar ada orang yang sampai gini gitu karena depresi, dibully. Karena gue jadi makin pesimis gitu dengan Indonesia emas kalau misalkan mental anak mudanya masih suka ngebully. Cuman di tahun 2045 nanti bukan Indonesia emas gitu, jadi Indonesia keras gitu. Anak-anaknya jadi pada ngeri semua. Dan kalian juga harus tahu kalau semua orang mentalnya nggak sekuat kalian gitu, atau mentalnya tidak sebagus kalian, imannya tidak setebal kalian gitu. Jangan sampai ketika ada yang dibully dan depresi gitu, orang bodoh tuh kadang bilangnya ya itu mah imannya aja lemah. Yang padahal nggak semua orang tuh sesuci kalian gitu. Mungkin kalian suci, ya udah kita kotor. Cuma harus ngerti juga gitu kalau orang tuh beda-beda. Karena kalau semua orang kuat mentalnya gitu, psikolog ngapain, psikiater ngapain, begitu. Jadi mungkin segitu dulu pecahkan problem kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton, apalagi sampai habis.
dan tolong di subs, karena dari konten ini yang sudah 2K ditonton 97% tidak nge-subs, bahkan tidak nge-like. Kalau suka like, kalau nggak suka juga di dislike, sumpah. Dan kalau misalkan kalian nge-dislike gitu berarti bisa jadi kalian pembuli. Kalau misalkan opini gue salah, ya kalian bisa diskusi di bawah. Gue juga sangat terbuka dengan diskusi, apapun itu diskusinya. Share juga konten ini ke orang-orang gitu, siapa tahu yang nonton si pembulinya ini dan sadar gitu. Atau share juga ke korban-korban yang sekiranya tidak bisa melawan, supaya dapat motivasi di sini. Walaupun saya juga tidak semotivator itu gitu. Ya mungkin segitu dulu obrolan kali ini. Sampai ketemu lagi di pecahkan problem selanjutnya. Peace.